Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 28 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk membuang kebodohan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Nyonya Ellen G. White, hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022, berjudul Buanglah Kebodohan. Ayat inti terdapat di dalam Amsal pasal 9 ayat 6 yang berbunyi, "Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian." Keabadian membentang di depan kita. Tirai akan segera dibuka. Kita yang menempati posisi yang khusyuk dan bertanggung jawab ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bahwa kita berpegang teguh pada sifat egois kita dan mencari kemudahan, sementara jiwa-jiwa binasa di sekitar kita. Sudahkah hati kita menjadi tidak berperasaan sama sekali? Tidak dapatkah kita merasakan atau memahami bahwa kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk keselamatan orang lain? Saudara sekalian, apakah engkau dari golongan yang memiliki mata tetapi tidak melihat dan memiliki telinga yang tidak mendengar? Apakah sia-sia bahwa Allah telah memberi kepadamu pengetahuan tentang kehendak-Nya? Apakah sia-sia bahwa Dia telah mengirim kepadamu peringatan demi peringatan? Apakah engkau percaya pernyataan kebenaran kekal tentang apa yang akan terjadi di bumi? Apakah engkau percaya bahwa penghakiman Allah sedang berlangsung atas setiap orang, dan dapatkah engkau tetap duduk dengan tenang, malas, ceroboh, bersenang-senang? Sekarang bukan waktunya bagi umat Allah untuk mencari kesenangan mereka atau menimbun harta mereka di dunia. Waktunya tidak lama lagi, ketika seperti murid-murid Kristus terdahulu, kita akan dipaksa untuk mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil dan sunyi. Karena pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi adalah tanda untuk melarikan diri bagi orang Kristen di Yudea, maka asumsi kekuasaan di pihak bangsa kita dalam dekrit yang memberlakukan Sabat Kepausan akan menjadi peringatan bagi kita. Ini akan menjadi saat yang tepat untuk meninggalkan kota-kota besar, persiapan untuk meninggalkan kota-kota kecil ke tempat-tempat terpencil, di tempat-tempat terpencil di antara pegunungan. Dan sekarang, daripada mencari tempat tinggal yang mahal di sini, kita harus bersiap untuk pindah ke negeri yang lebih baik
negeri surgawi. Dikutip dari Testimonies jilid 5 halaman 464 dan 465. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Omak Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kebodohan apa yang dimaksudkan oleh renungan hari ini? Kebodohan tidak bersiap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat halaman 418 paragraf 2 yang berbunyi, "Kita tidak punya waktu terbuang. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan akan ditutup. Paling lama kita hanya mempunyai masa kehidupan yang singkat sekarang ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi anak panah kematian akan menusuk jantung kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi dipanggil untuk meninggalkan dunia dengan segala keinginannya. Oleh karena itu, dinasihatkan kepada kita untuk membuang kebodohan kita." Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 136 paragraf 2. Sekarang bukan waktunya bagi umat Allah untuk mencari kesenangan mereka atau menimbun harta mereka di dunia. Inilah kebodohan yang dimaksudkan, karena banyak umat Allah saat ini mencari kesenangan bagi diri sendiri dan menimbun harta, padahal waktunya sudah semakin singkat. Lalu, kalau kita ada harta, apa yang perlu kita lakukan? Yang kita dapat lakukan dengan harta kita adalah untuk menggunakannya guna mengabarkan kebenaran demi keselamatan orang lain. Pekerjaan kita adalah untuk keselamatan orang lain. Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church volume 9 halaman 27 paragraf 1. Setiap hari yang berlalu membawa kita mendekati akhir. Apakah itu membawa diri kita dekat dengan Allah juga? Apakah kita berjaga-jaga sambil berdoa? Mereka dengan siapa kita bergaul hari demi hari membutuhkan bantuan kita, bimbingan kita. Mereka dapat saja berada dalam kondisi pikiran yang sedemikian rupa sehingga sebuah kata pada waktunya oleh Roh Kudus akan tepat mengena, seperti paku di tempat yang pasti. Besok beberapa dari jiwa-jiwa ini mungkin berada di tempat yang tidak akan pernah bisa kita jangkau lagi. Apa pengaruh kita terhadap sesama musafir ini? Upaya apa yang kita lakukan untuk memenangkan mereka bagi Kristus? Menanggapi akan hal ini, Nyonya White berkata dalam Testimonies for the Church volume 9 halaman 26 paragraf 3. Dijelaskan di sana, "Hati saya sering terbebani karena begitu banyak orang yang dapat bekerja tidak melakukan apa-apa. Mereka menjadi permainan pencobaannya setan. Setiap anggota gereja yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran diharapkan bekerja selama hari itu masih berlangsung, karena malam akan datang di mana tidak ada orang yang dapat bekerja. Selama kita akan mengerti apa arti malam itu, Roh Allah sedang didukakan dari bumi. Bangsa-bangsa marah satu sama lain. Persiapan luas sedang dilakukan untuk perang. Malam sudah di depan mata. Biarlah jemaat bangkit dan maju untuk melakukan pekerjaannya yang telah ditentukan. Setiap orang percaya, berpendidikan atau tidak berpendidikan, dapat membawa kabar itu." Saudaraku dalam Tuhan, semakin jelas kebodohan yang dimaksudkan bukanlah tentang berpendidikan atau tidak. Kebodohan yang dimaksudkan dan yang harus dibuang adalah kebodohan menjadi serupa dengan dunia dan kebodohan karena tidak berbuat apa-apa, padahal sudah memiliki kebenaran. Selagi masih siang, kita harus giat bekerja, sebab bila malam tiba, tidak ada yang dapat kita lakukan. Karenanya, bukan masalah punya pendidikan atau tidak, tetapi adakah kita mau bekerja bagi Yesus? Jika kita mau, maka Yesus akan berikan kuasanya, yaitu kehadiran Roh-Nya dalam hati kita,
sehingga kita dimampukan menjadi saksinya yang penuh kuasa, seperti para murid dan para rasul dahulu kala. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 136 paragraf 2. Waktunya tidak lama lagi, ketika seperti murid-murid Kristus dahulu, kita akan dipaksa untuk mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil dan sunyi. Mengapa para murid harus menyingkir ke tempat yang terpencil? Karena tentara Romawi mengepung Yerusalem, dan itulah tanda harus menyingkir, harus melarikan diri. Nah, bagaimana dengan kita? Kapan kita harus menyingkir? Renungan hari ini melanjutkan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, masih dalam halaman 136 paragraf 2. Dikatakan, dalam dekret yang memperlakukan Sabat Kepausan akan menjadi peringatan bagi kita. Ini akan menjadi saat yang tepat untuk meninggalkan kota-kota besar, persiapan untuk meninggalkan kota-kota kecil ke tempat-tempat terpencil di antara pegunungan. Artinya, saudaraku dalam Tuhan, pada waktu undang-undang hari Minggu ditetapkan, maka itulah tanda bagi mereka yang di kota-kota besar untuk tinggalkan tempat tinggal mereka dan segera menyingkir ke tempat terpencil. Pada saat yang sama, yang di kota-kota kecil sudah boleh bersiap untuk menyingkir juga. Intinya, yang di kota besar dan yang di kota kecil harus segera keluar dan menyingkir ke pegunungan bila mana undang-undang hari Minggu telah dikukuhkan. Namun sebelum itu terjadi, kita harus giat kabarkan agar masih ada jiwa-jiwa yang dapat bertobat. Testimonies for the Church volume 9 halaman 27 paragraf 2 berkata, waktunya singkat, dan kekuatan kita harus diatur untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dibutuhkan pekerja yang memahami keagungan pekerjaan dan yang akan terlibat di dalamnya, bukan karena upah yang mereka terima, tetapi dari kesadaran bahwa akhirnya semakin dekat. Waktu menuntut efisiensi yang lebih besar dan pengabdian yang lebih dalam. Inilah pentingnya kita buang kebodohan kita. Bukan dunia dan kesenangannya yang kita kejar dan cari, bahkan bukan harta yang harus kita timbun, tetapi sadar bahwa waktunya semakin singkat, dan karenanya kita semua dalam jemaat, dalam kelompok, giat bekerja untuk kabarkan kebenaran kepada dunia. Sebab kita harus bersiap pindah dari dunia ini ke negeri yang lebih baik, yaitu negeri sorgawi. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita, agar kita semua dengan giat bekerja bersama Yesus, kabarkan kebenaran demi keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini, untuk kami membuang kebodohan kami, yaitu kebodohan menjadi serupa dengan dunia, kebodohan menimbun harta, kebodohan mencari kesenangan duniawi. Dan kami harus buang itu agar kami dapat menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, mengabarkan kepada sesama kami manusia, betapa singkat waktunya, Yesus datang segera, dan kami harus bersedia. Karenanya tolong kami ya Bapa, tidak hanya kami mempelajari kebenaran, tapi mau bekerja bersama Yesus untuk kabarkan kebenaran. Jangan kami hanya berdiam diri, tetapi menjadi suatu kekuatan yang besar untuk mengabarkan dan memanggil dunia agar kembali kepadamu, sebab anak-Mu yang tunggal tidak lama lagi akan datang menjemput mereka yang setia. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.